Hai semuanya, it's Keke and welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku nggak akan ngebahas lagi apa itu coronavirus, impactnya terhadap kesehatan kita, gimana cara menghindarinya dan lain-lain. Karena aku yakin kalian udah dapetin banyak banget informasi penting dari berbagai social media, TV dan lain sebagainya. So di situasi kayak gini bukan kalian doang yang insecure, aku juga insecure, panik, khawatir. Itu pasti karena kita menghadapi berbagai ketidakpastian dalam waktu yang sangat singkat dan social media blow up-nya bener-bener kenceng banget. Ya, gak usah diutarakan, ya kira-kira begitu. So, di video kali ini aku akan lebih ngebahas, aku akan lebih share gimana sih caranya kita bisa menghadapi pandemi coronavirus ini sebagai business owner, apa aja yang bisa kita lakuin. Keep on watching, stay tuned! Ya, pasti kita udah tahu semua karena adanya coronavirus, pemerintah mencoba menerapkan yang namanya kebijakan social distancing, work from home, yang tentu akan impact banget terhadap business owner kayak kita. Karena pasti kita kan sebagai bisnis, kita butuh dong yang namanya crowd. Kita butuh bring all people together karena kita mau jualan. Tapi situasinya lagi kayak gini. So, apa yang harus kita lakuin? Oke, step 1. Safety first. Jadi jangan pernah ngegadein keselamatan kita, karyawan-karyawan kita, partner kita, customer kita hanya karena duit. So, kalau misalnya bisnisnya teman-teman memungkinkan untuk menerapkan sistem work from home, that would be great. Work from home dulu aja. Tapi kalau misalnya belum bisa, teman-teman bisa nerapin yang namanya sistem shift. Jadi yang biasanya karyawan kita datang 10 orang dalam satu waktu, kita bisa bagi 2, 5-5. Even dalam workplace kita coba ngelakuin social distancing, kasih jarak antara satu orang dengan orang yang lain minimum 1,5 meter. Entah itu jarak antar customer kita, entah jarak antar karyawan kita pun, itu coba diatur. Kasih kebijakan-kebijakan intinya yang bisa melindungi semua orang, gak cuman melindungi income kita doang. Pada kebijakan-kebijakan kayak gini akan ada challenge yang baru, yaitu SOP. SOP kalian terhadap jam kerja, SOP kalian terhadap gimana cara berkomunikasi, entah itu nanti lewat Skype, lewat Zoom, lewat Google Hangouts, atau apapun. Jadi walaupun safety first, bukan berarti kita mengurangi productivity kita, walaupun kita meliburkan karyawan untuk kerja di rumah, bukan berarti mereka bisa liburan. So, SOP ini akan sangat-sangat penting. Misalnya nih, teman-teman udah sepakat, terserah kalian mau bangun tidur jam berapa, pokoknya jam 10 sampai jam 12 kita ada video call untuk ngebahas apa yang akan kita lakuin di setengah hari berikutnya dan apa yang mau kita evaluate. Atau kalau misalnya teman-teman gak bisa nerapin yang namanya WFH, teman-teman juga bisa ngelakuin social distancing di tempat kerja kalian untuk nge-serve customer kalian. Mungkin kita kasih jarak 1,5 meter antar karyawan, gimana caranya kita nge-deliver layanan ke customer, mungkin lebih steril, hand sanitizer di mana-mana. Ada banyak best practice yang bisa teman-teman lakuin, ada banyak SOP baru yang bisa kita innovate lagi. So yeah, here is this challenge, okay? Semangat. Yang kedua adalah cash is the king. Kita nggak pernah tahu coronavirus akan pulih sampai kapan. Ada yang bilang pertengahan tahun, which is lebih dari lebaran. Ada yang bilang akan cepat berhenti, tapi next winter akan datang lagi. Kita nggak akan pernah tahu kapan krisis ini akan berhenti dan kapan krisis ini akan nyerang balik. Jadi kalau teman-teman alhamdulillahnya masih punya cadangan dana darurat untuk bisnisnya masing-masing, untuk membayar payroll karyawan masing-masing, that would be great. Jangan sampai kita ngebelanjain cash kita untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa ditunda di bulan-bulan berikutnya. Misalnya belanja modal, nge-DP vendor, atau apapun yang membutuhkan cash di awal. Kalau bisa kita bikin kerjasama yang lebih safe, yang bisa ngelindungi gak hanya keselamatan kita, kesehatan kita, tapi juga cash kita, karena ini penting banget. Orang-orang sekarang mulai ngobrolin gimana coronavirus ini akan sangat-sangat berimpact terhadap SMEs, terhadap UMKM. Karena ya memang jelas gak semua UMKM itu punya dana darurat, gak semua aware punya dana darurat. Oh iya, maksudnya dana darurat itu kayak cadangan cash gitulah untuk 3-6 bulan operasional ke depan. Jadi mereka sangat banyak yang ngandelin income harian atau income mingguan. Nah, bisnis-bisnis kayak gini yang sangat-sangat berbahaya dan sekarang gak gampang juga
Kalau misalnya masih ada kesempatan buat teman-teman nge-keep cash kalian dan mencoba untuk ngirit agar bisa survive, that will be great, that will be awesome. Coba diatur-atur lagi keuangannya, oke? Cici, boleh masuk sebentar? Tips yang ketiga, tetap jaga yang namanya engagement guys. Jadi walaupun mungkin teman-teman agak berkurang salesnya, gak akan bisa banyak closing order kali ini, tapi teman-teman tetap bisa kok ngejaga engagement. Create konten-konten yang positif yang bisa ngebantu untuk nge-up kondisi mentalnya customer kita masing-masing. Kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk innovate, bikin ide bisnis baru di tengah kondisi yang seperti ini, that will be awesome too. Misalnya bikin masker atau bikin apa yang bisa nge-support orang lain, oke banget juga guys. Tips yang keempat adalah let's support each other. Ada banyak banget cara untuk ngebantu, ngedukung orang lain. Walaupun banyak banget orang yang memperkirakan UMKM akan ada banyak banget yang tutup, tapi enggak. Kalau misalnya kita bisa bantu mereka dengan cara kita beli produk mereka, spend our money on local businesses. Kalau misalnya teman-teman belum bisa ngelakuin itu juga nggak apa-apa. Let's support them dengan cara kita kasih knowledge ke mereka. Mungkin kita jago di finance. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa kasih knowledge-nya, kita support mereka dengan cara marketingin produk-produk atau brand mereka juga bisa. Ada banyak banget influencer yang punya ide-ide inovatif kayak gini. Mereka nge-highlight bisnis-bisnis lokal yang sekarang mungkin lagi struggling juga untuk dipromoin ke Instagram mereka masing-masing atau YouTube channel mereka masing-masing. Kalau misalnya kalian gak bisa ngelakuin itu semua, let's support them with the positivity. Kita support mereka secara morality, kita support mereka dengan ya ngasih mereka semangat lah. Itu udah gampang banget dan doable banget. Kalian bisa ngelakuin itu semua. So ya, di sini mungkin support yang aku bisa kasih temen-temen yang punya bisnis apapun. Jangan lupa tag Instagram aku @kkgeniuz, atau kalian kasih tahu aja di kolom komen nama bisnis kalian. Gimana caranya kalian di sini struggling menghadapi pandemi coronavirus? Apa yang kalian lakuin? Kita sharing gimana caranya, solusi-solusi kreatif apa aja yang kalian lakuin, kasih di kolom komen di bawah. Nanti aku akan highlight juga bisnis teman-teman di Instagram aku. Hopefully itu bisa ngebantu juga, walaupun followers aku belum sampai 10k sampai detik ini. So ya, kira-kira itu video yang bisa aku bikin hari ini. Maaf banget kalau misalnya ada gangguan-gangguan di belakang aku atau suara-suaranya nggak kayak biasanya. Tapi hopefully nggak mengurangi kualitas konten ini dan nggak mengurangi intensi aku untuk nge-support kalian juga di sini. So semangat semuanya, jangan panik, jangan rusuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.